Salatera ruana masih memiliki ngaku kisi pamari mari si katutui Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Nadiem SIK MH di Mako Polsek Rapocini dalam acara Silaturahmi Kamtipmas FKPM, Bankompol, Senkom, dan Banteng Komando bersama Kapolres Tabes Makassar dalam rangka menjaga Harkamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kecamatan Rapocini. C1. Hadirin sekalian, sebelum kita sama-sama menundukkan kepala kita dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita ingin mengirimkan Al-Fatihah kepada orang-orang yang telah mendahului kita dalam hal Kamtipmas, baik dari kepolisian, TNI, atau organisasi kemasyarakatan yang selama ini telah berjuang berhadapan dengan masyarakat, yang telah mendahului kita agar kita kirimkan Al-Fatihah. Mari sama-sama kita kepala kirim Al-Fatihah kepada teman-teman kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ini malam kami berkumpul ya Allah dalam rangka silaturahmi Kamtipmas. Jika memang ada dalam pangkat atau kedudukan kami ada amanah, maka berikanlah kekuatan dalam tangan dan ucapan kami ya Allah, agar saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami atau masyarakat kami agar mempunyai kelapangan dalam menegakkan daripada Kamtipmas keadaan keamanan di sekitar kami, yang terkhusus kepada negara kami Republik Indonesia dan kepada Kota Makassar dan terkhusus kepada Kecamatan Rapocini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikul Quddus, ya Aziz ya Jabbar, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jika dalam diri kami ya Allah ada Engkau titipkan amanah atau kekuatan dalam ucapan kami ya Allah, jadikan asbab nanti penyelamat kami di alam kubur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tidak ada daya dan kekuatan ya Allah. Kami tidak punya kekuatan sedikit pun dalam hati dan kekuatan kami kecuali Kau bantu kami ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ini hari Pak Kapolres kami dia punya hajat untuk mendirikan namanya Bala Barakah. Maka berikan keberkahan di dalamnya ya Allah. Berikan kebaikan-kebaikan di dalamnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya kepadamu kami minta dan memohon. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kasih Pak. Demikianlah tadi kita dengarkan doa bersama oleh Ustaz Muhammad Sirajuddin. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan Kapolsek Rapocini selaku panitia kepada Bapak AKP Muhammad Yusuf SOS MM. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Tabes Makassar, Kombes Pol Muhammad Najib Said MH, yang kami hormati PJU Polres Tabes Makassar, kami hormati Bapak Camat Rapocini, Bapak dan Kami Rapocini, Ketua IKPM Kecamatan Rapocini, dan Ketua IKPM seluruh 11 kelurahan. Kami hormati juga Ketua Senkom, Ketua Ban Kompol dan seluruh anggotanya, dan juga Ketua Banteng Komando juga hadir, dan seluruh tamu undangan termasuk media yang tidak kalah dari seluruh personil Polsek Rapocini, Bapak Polsek dan seluruh anggotanya yang kami banggakan. Izinkan saya melaporkan untuk kegiatan pada hari ini bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 pukul 20.00 pelaksanaan kegiatan silaturahmi Kamtibmas dari KPM, kemudian Senkom, Ban Kompol, dan Banteng Komando dilaksanakan di halaman Mapolsek Rapocini. Turut hadir dari Pak Camat dan Ramil dan seluruh ketua. Kami ucapkan terima kasih. Semoga pelaksanaan kegiatan hari ini dapat menjadi masukan bermanfaat untuk kita semua, dan kita akan menyambut untuk sambutan Bapak Kapolres Tabes Makassar apa yang menjadi program beliau yang kita dukung sepenuhnya, sehingga kegiatan dalam rangka pemeliharaan Kamtibmas khususnya di Kecamatan Rapocini dapat berjalan aman kondusif dengan peran serta seluruh elemen masyarakat, KPM, Senkom, Ban Kompol dan Banteng Komando yang selama ini kita jalin bersama dapat berjalan dengan baik. Program seperti Bala Barakah, kemudian Sambang Lorong, kemudian safari Kamtibmas dari safari Jumat, subuh dan lain-lain dapat berjalan sukses, aman dan kondusif. Begitu saja yang kami dapat laporkan. Kemudian mohon izin yang hadir seperti kami sebutkan, alhamdulillah hadir semua. Semoga apa yang disampaikan beliau kita dapat laksanakan dengan baik. Demikian, mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan Kapolsek Rapocini selaku panitia, dan dilanjutkan dengan sepatah kata oleh Ketua FKPM Kecamatan Rapocini kepada Bapak Muhammad Isra SE. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terhormat Bapak Kapolrestabes Makassar beserta jajaran, yang terhormat Bapak Camat Rapocini, saudara Bapak Kapolsek Rapocini dan Bapak dan Ramil, serta seluruh mitra Polri maupun TNI yang sempat hadir pada malam hari ini. Saya mau bertanya dulu sebelum kita memulai barangkali. Apakah kita tetap semangat dalam membantu pihak TNI dan Polri? Semangat! Baik, orang kompak. Apakah kita tetap semangat membantu TNI dan Polri? Semangat! Terima kasih tidak. Masa tentaranya semangat, polisinya semangat, Pak Camatnya semangat, kita yang diundang lawyer. Padahal dengan acara yang seperti ini luar biasa nih Pak Kapolsek, terus terang apresiasi yang besar terhadap Kapolsek Rapocini. Baru pertama kali ini izin Bapak Kapolrestabes, baru pertama kali selama saya tinggal di Rapocini, baru pertama kali ada pertemuan besar seperti ini yang dilaksanakan di Rapocini. Betul-betul ini untuk Kapolsek Rapocini sudah hampir dikenal di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Rapocini, karena beliau mobile. Saya lebih gampang ketemu beliau di lapangan daripada ketemu beliau di kantor. Itu hebatnya beliau. Bahkan kalau lebih gampang nelpon kalau jam 2 malam, beliau langsung angkat itu. Karena kalau saya menelpon itu pasti ada apa-apa di masyarakat, Pak. Dalam rangka ke depan yang nanti kami tetap harapkan, apalagi ini tahun pemilu ke depan, kita harapkan, saya melapor juga ke Kapolrestabes, ini Makassar sama Sulsel selalu ada warning dari pusat, selalu menjadi zona merah. Dia pelaksanaan pemilu, baik itu pemilu wali kota maupun gubernur. Mudah-mudahan untuk pemilu sekarang ini sudah tidak ada lagi, apalagi didukung oleh Bapak Kapolrestabes yang baru ini yang luar biasa. Dan juga untuk saya laporkan dan saya harapkan supaya FKPM ini Pak terbentuk di semua kecamatan yang ada di Kota Makassar. Tidak main-main ini. FKPM Perkap nomor 1 tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat, itu Perkap peraturan Kapolri ini harus dijalankan, Pak. Tidak main-main. Di Makassar itu paling banyak cuma 3 FKPM. Saya tidak tahu senkomnya, mungkin ada di tiap-tiap kecamatan. Begitu juga dengan Bang Kompol. Kalau Bang Kompol itu Pak, terus terang mereka hebat. 14 kecamatan yang ada di Kota Makassar, mereka ada, walaupun cuma 5, tapi mereka ada. Dan mereka menggunakan HT Haluan Tegal untuk komunikasi yang di kemarin itu, kalau saya ketuanya dipantau langsung Polrestabes Makassar. Jadi kejadian di masyarakat itu langsung terpantau di Polrestabes Makassar di SPK. Mudah-mudahan kedepannya sinergitas antara TNI, Polri maupun masyarakat tetap berjalan demi berlangsungnya keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sepatah kata dari Ketua FKPM Kecamatan Rapocini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus arahan Bapak Kapolrestabes Makassar kepada Bapak Kombes Pol Muhammad Najib SIK MH. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Camat Rapocini, yang saya hormati Pak Ramil Kapolsek Rapocini, Ketua KPM Rapocini, dan Ketua Senkom, Ketua Bankompol, dan juga Ketua
Banteng Komando, dan juga yang saya hormati Pak Kasat Bimas, ada juga Pak Kasih Propam tadi, dan yang saya hormati tentunya Bapak Ibu sekalian, seluruh FKPM dan juga Bankompol, Senkom, dan juga Banteng Komando Kecamatan Rapocini yang saya cintai, dan semoga sama-sama dimuliakan Allah SWT. Tentunya malam hari ini merupakan suatu hal yang luar biasa, dan saya bersyukur karena malam hari ini saya bisa bersilaturahmi bersama dengan masyarakat Kecamatan Rapocini yang merupakan hadir pada kesempatan malam hari ini, mitra polisian, mitra TNI, dan juga mitra pemerintah Kota Makassar. Ini sungguh luar biasa. Malam hari ini hadir tadi dilaporkan 200 ya, kurang lebih 200 tokoh yang ada di Kecamatan Rapocini. Dan alhamdulillah dibanding yang kemarin juga saya hadir bersilaturahmi juga dengan mitra yaitu dari KPM, Senkompol, Senkom, Bankompol, dan juga Banteng Komando di wilayah lain. Ini lebih banyak. Lebih banyak yang hadir. Dan saya yakin tentunya dengan kehadiran Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini merupakan wujud salah satu daripada indikator keberhasilan mitra dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kecamatan Rapocini. Salah satu indikator keberhasilannya adalah intensitas untuk berkumpul. Malam hari ini sudah ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian, malam hari ini bisa berkumpul bersama di Polsek Rapocini. Kemudian juga saya melihat mengevaluasi daripada kegiatan seluruh mitra bahwa di Kecamatan Rapocini permasalahan-permasalahan yang ada ini bisa dicari akar permasalahannya oleh mitra dari kepolisian dan juga mitra dari TNI dan juga mitra dari pemerintah kota. Beberapa permasalahan yang ada di Kecamatan Rapocini bisa dicari akar permasalahannya. Kemudian juga berhasil untuk bisa diselesaikan. Problem solving yang dilakukan oleh mitra masyarakat ini menunjukkan bahwa salah satu juga keberhasilan daripada forum ini untuk membantu menjaga situasi Kamtibmas. Sebagaimana contoh misalnya di Kecamatan Rapocini ini, melihat daripada data terutama tawuran. Kalau dulu pada saat saya pertama di Kota Makassar, jadi sekarang ini yang kedua kalinya saya menjabat di Kota Makassar. Dulu 24 tahun yang lalu, 97, 98, 99 awal, 2,5 tahun saya bertugas di Kota Makassar. Dan sekarang di 2023 saya hadir kembali di Kota Makassar. Ini memang merupakan suatu alhamdulillah rezeki saya untuk bisa kembali ke Kota Makassar, karena memang Kota Makassar banyak kenangan juga untuk saya. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah menjadi pelaku sejarah di
di tahun 97 dan 98 khususnya Mei 98. Kota Makassar ini sepi hari itu, tidak ada yang berani keluar. Di jalan banyak batu-batuan karena rusuh, dan juga tentunya karena diawali dengan adanya kurang satunya masyarakat. Karena waktu itu termasuk di Rapochini ini banyak juga dan sering terjadi tawuran. Kemudian ke sini, alhamdulillah di tahun 2023 saya masuk ke sini sudah sangat berkurang sekali, dan bahkan mungkin tidak ada terakhir ya, sudah tidak ada lagi ya. Januari ya. Jadi Januari akhir itu ada tawuran. Alhamdulillah Februari, Maret, April, Mei sudah tidak ada lagi tawuran yang terjadi di Kecamatan Rapochini. Ini menunjukkan tentunya bahwa Bapak Ibu sekalian mampu dan berhasil untuk menyelesaikan satu permasalahan yang ada di masyarakat. Karena apa? Karena memahami akar permasalahannya. Dari mana akar permasalahannya sehingga terjadi tawuran. Banyak hal yang menjadi akar permasalahan di masyarakat terkait dengan tawuran. Di antaranya yang paling membuat sering tawuran adalah anak-anak yang sering berkumpul di luar daripada jam kewajaran. Anak-anak keluar. Anak-anak ada yang membalikkan kebiasaan hidup, siang jadi malam, malam jadi siang. Siangnya tidur, malamnya begadang. Nah, malamnya kumpul-kumpul. Nah, dari kumpul-kumpul itulah akhirnya ada provokator, ada tantangan, kemudian terjadi tawuran. Dan juga tentunya kenapa mereka anak-anak ini membalikkan kebiasaan, malam jadi siang, siang jadi malam. Karena apa? Karena tentunya masih ada beberapa saudara-saudara kita, anak-anak yang masih nganggur, tidak sekolah, putus sekolah. Inilah menjadi akar permasalahan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian bisa mencari solusinya. Solusinya adalah Bapak Ibu sekalian, saya yakin karena mitra ini pada saat malam hari banyak berkumpul, seperti malam hari ini berkumpul bersama-sama menjadi satu. Kemudian setiap harinya juga berkumpul, malam hari tidak tidur. Bapak Ibu sekalian mengingatkan anak-anak yang kumpul-kumpul untuk pulang. Nah, sehingga dengan seperti itu akhirnya tidak terjadi tawuran. Karena apa? Pada pulang sepi, kelompok yang lain yang menantang, kelompok yang lain mau memprovokasi, akhirnya tidak terjadi tawuran. Nah, peran serta partisipasi dari masyarakat inilah yang menjadikan keberhasilan daripada masyarakat Rapochini untuk menyelesaikan masalah. Tentunya ini adalah berkat daripada Bapak Ibu sekalian, dari LKPM, dari Senkom, Bank Tongko, dan juga Partai Pengambil yang selalu kompak, yang selalu solid di lapangan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian tentunya indikator keberhasilan daripada Bapak Ibu sekalian dalam menjaga situasi Kamtipmas yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian punya intensitas yang tinggi, punya kemampuan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan suatu masalah masyarakat.
tidak hanya tawuran, tapi permasalahan-permasalahan yang lain juga bisa diselesaikan. Ada satu PR barangkali untuk di Kecamatan Rapocini, karena kalau tawuran alhamdulillah sudah bisa kita tangani, kemudian kejahatan yang lain juga bisa kita cegah. Nah, ada satu yang mungkin PR kalau kemarin belum bisa diselesaikan, Pak Camat, Pak Danramil, dan Pak Kapolsek, kaitannya dengan beberapa kegiatan yang ada di jalan pendidikan. Kalau alhamdulillah kalau sekarang berbeda dengan yang dulu, alhamdulillah mahasiswa, organisasi masyarakat yang lain pada saat menyampaikan pendapat di muka umum, saat ini alhamdulillah luar biasa sudah tertib melaksanakan aksinya. Akan tetapi pada saat ada kelompok lain yang bukan dari kelompok mereka, ini yang memprovokasi. Akhirnya apa? Kemarin sempat jadi di tahun 2023 ini 2 kejadian. Setelah aksi, sebenarnya aksinya sudah selesai, mahasiswa sudah selesai, sudah masuk semua, tertib semua. Tapi karena ada provokator dari kelompok anak-anak yang membuat resah, yang mengakibatkan tentunya gangguan kamtipmas di jalan pendidikan. Nah, ini tentunya kemarin sempat terjadi ada bentrok sampai malam, itu sampai kurang lebih jam 10 baru bisa selesai. Dan juga mulai dari sore sudah menghadang masyarakat, terus kemudian menutup jalan dan sudah mengancam masyarakat. Tapi alhamdulillah bisa kita selesaikan. Nah, inilah tentunya menjadi salah satu PR juga untuk kita semua, dari KPM, Senkom, Bankopol, dan juga dari Banteng Komando, dan juga masyarakat yang lain. Tentunya untuk bersama-sama kita mengajak kepada mereka supaya tidak melakukan satu tindakan-tindakan yang tentunya meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, mungkin kita cari formulasinya nanti supaya kita cari akar permasalahannya dan juga bagaimana solusinya. Dengan tentunya pengalaman Bapak Ibu sekalian dalam memecahkan masalah, saya yakin permasalahan satu ini bisa kita selesaikan. Itu indikator keberhasilan daripada mitra kepolisian yang sampai saat ini sudah bisa menjaga situasi kamtipmas di wilayah khususnya di Kecamatan Rapocini. Nah, tentunya ke depan marilah kita sama-sama, sebagaimana saya coba kutip daripada doa yang dipimpin oleh Pak Ustadz tadi, bahwa kita semua ini punya amanah, diberikan amanah. Diberikan amanah adalah untuk kita semua amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang menjadi pegangan kita semua. Amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Ini amanah diberikan kepada kita semua, masyarakat manusia di dunia. Jadi tidak melihat kepada agama, suku, dan yang lainnya. Kita semua manusia di dunia ini diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah amar ma'ruf nahi munkar. Besar seperti tadi, doa seperti tadi yang disampaikan dipimpin oleh Pak Ustadz. Salam, mudah-mudahan dengan doa itu tentunya menjadikan Kecamatan Rapocini ini menjadi aman. Amanah yang diberikan ini tentunya mari kita sama-sama terus mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya Kecamatan Rapocini dan juga seluruhnya pada Kota Makassar, mengajak untuk kebaikan, pesan, kemudian memberikan peringatan kepada masyarakat yang melakukan satu perbuatan tercela, perbuatan yang tidak baik, diajak untuk berbuat baik. Kemudian mencegah kemungkaran, karena ini kewajiban. Amanah itu berarti wajib.
Jangan sampai kalau kita ini kita cuek, kita tidak mau peduli terhadap tentunya adanya kemungkaran. Nah, yang ada adalah azab. Jangan sampai azab turun karena banyaknya kemungkaran yang terjadi dan kita semua tidak mau peduli. Nah, sehingga kalau kita peduli, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan tertib. Tapi kalau tidak peduli, ya walau alam mungkin azab yang akan turun. Nah, kalau sudah azab turun, yang kena adalah anak-anak yang belum berdaya, kemudian orang tua yang jompo. Nah, itu juga kena azab, kena apa itu akibatnya. Ini tentunya amanah yang diberikan kepada kita semua. Amar ma'ruf nahi munkar harus kita sama-sama jalankan, sehingga tentunya dapat akan tercipta situasi keamanan dan ketertiban di kota Makassar, lebih khusus lagi di Kecamatan Rapocini yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Patut kita syukuri, dan mari ke depan kita perlu menyatukan kita, mempersatukan kita rapatkan barisan menjadi satu seperti malam hari ini. KPM, Senkom, Bankompol, Banteng Komando bisa satu seperti ini malam hari ini, tidak bergerak sendiri-sendiri tapi bersama-sama. Bergerak bersama-sama dengan TNI, dengan kepolisian, pemerintah Kota Makassar. Nah, tentunya saya yakin apapun permasalahan di masyarakat bisa kita selesaikan dan Kota Makassar bisa aman. Kalau sudah aman, ya tentunya kita akan tentram, kita akan khusyuk juga dalam menjalankan ibadah, kita juga akan nyaman dalam menjalankan kegiatan-kegiatan di masyarakat setiap hari. Ini yang kita harapkan untuk para Bapak Ibu sekalian. Kalau nantinya dari masing-masing kecamatan, makanya saya harapkan dari Kecamatan Rapocini, FKPM, Senkom, Bankompol, kemudian Banteng Komando, saya minta tidak hanya 5, tidak hanya 10. Apalagi kalau FKPM di Rapocini, laporan dari Kapolsek itu paling banyak 600 ya. Ya, Pak 2. 600 orang yang tergabung dalam FKPM. Nah, mohon tepuk tangan dulu ini. Saya mohonkan kepada Bapak Ketua FKPM, perbanyak lagi, sebanyak-banyaknya. Kalau di Kecamatan Rapocini penduduk berapa? Nah, 150.000. Ya, berarti targetnya 150.000 bisa menjadi FKPM semua. Kalau itu sudah menjadi FKPM semua, aman semua. Ya, kita bisa tidur bersama, semuanya akan kita nikmati kenyamanan, keamanan itu. Yang tadi Bapak bilang bahwa tahun depan ini, tahun 2024 ini, tahun politik yang katanya sekarang ini sudah mulai memanas. Panas apanya? Ya kan? Nggak ada panas-panasnya. Yang panas itu cuma tubuh kita sama cuacanya. Nah, tubuh kita ini panas, saya juga panas banyak. Karena pagi makan coto Makassar, siangnya makan baru pasar, siang lagi sedikit makan kondro, sorenya lagi makan seafood, namanya ikan, terus kalau ikan proteinnya, kalau ada piting, luar biasa. Gimana gak panas malamnya? Tambah lagi agak sedikit malam lagi dititi, badannya panas. Ditambah lagi dengan cuacanya memang panas. Karena di sini di Makassar ini panas karena di pantai, ya pasti panas. Tapi suasana hati kita tidak ada yang panas.
Jadi jangan sampai terprovokasi oleh isu-isu. Isu itu hoax. Kalau dibilang bahwa situasi mulai panas apanya, nggak ada. Mereka saja yang menyatakan panas, padahal di masyarakat tenang-tenang saja. Besok mau pemilu, kan tinggal nyoblos ya. Tidak ada yang panas. Yang panas itu yang mau dipilih. Saya pilih apa enggak? Nah, itu yang panas. Kalau di masyarakat jangan yang panas. Sebenarnya saya juga mengharapkan kepada calon-calon yang akan dipilih nantinya, jangan membuat panas juga. Buatlah yang dingin-dingin, yang enak, yang tentram. Saya yakin kalau yang akan dipilih nanti, kalau di sini ada yang mencalonkan, nah saya pesen aja, buatlah masyarakat ini tentram, tenang. Kalau membuat masyarakat tenang, tentram, saya yakin itu akan dipilih. Coba aja, misalnya datang ke masyarakat bawa sembako, tapi memberikannya tulus dan ikhlas, kan dingin. Tapi kalau ngasihnya ada kepentingan, kau milih saya, itu panas. Ini salah satu contohnya. Tapi insya Allah khususnya Kecamatan Rapoci ini ke depan, dengan saya melihat malam hari ini mitra kepolisian begitu dekat, begitu solid, begitu akrab, persaudaraannya. Nah ini juga masalah persaudaraan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya ini dinas di beberapa tempat. Pertama Makassar, kemudian saya balik lagi ke daerah kelahiran saya di Jawa Tengah, kemudian saya pindah ke daerah Jawa Barat, kemudian saya pindah ke Jakarta. Setelah itu saya pindah, sebelum ke sini adalah di Sumatera Selatan, di Palembang, menjadi Kapolrestabes di Palembang, dan sekarang menjadi Kapolrestabes Makassar. Di antara wilayah itu, masyarakat yang punya tingkat persaudaraan yang tinggi hanya Makassar. Itu luar biasa, saya bersyukur sekali. Karena apa? Saya bisa merasakan betul. Saya sudah 24 tahun yang lalu meninggalkan kota Makassar. Kalau persaudaraannya tidak tinggi, mungkin saya datang ke sini ya, saya melihat ini orang baru-baru semua. Tapi ternyata alhamdulillah, yang dulu saya kenal, walaupun lupa-lupa, tapi begitu dekatnya. Begitu datang langsung disambut begitu oleh masyarakat kota Makassar yang pernah saya kenal, baik saya kenal langsung atau tidak, tapi pernah ketemu, menyambut dengan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa tingkat persaudaraannya sangat-sangat tinggi. Dan dengan modal itu, marilah kita sama-sama jangan sampai kita terpecah belah oleh provokator-provokator, sehingga kegiatan malam hari ini menjadikan salah satu contoh, bisa menjadikan salah satu langkah yang pertama untuk menjelang ke depan dalam rangka menghadapi permasalahan yang ada di Kota Makassar, khususnya di Rapoci ini. Dengan kebersamaan, dengan kesolidan kita, nah saya di depan kita akan lebih baik dan lebih banyak manfaat, dan juga wilayah Rapoci ini aman, tertib dan kondusif. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Tentunya kami mohon maaf apabila ada tutur kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya untuk warga Kecamatan Rapoci ini, khususnya untuk Bapak Ibu sekalian yang tergabung dalam KPM, Senkom, Pakkompol dan juga Kantin Komandan. Tetap satu, tetap solid, tetap sinergi, akan membawa kebaikan untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan dari Bapak Kapolrestabes Makassar, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.
Mohon izin, untuk sesi tanya jawab ini kami membatasi dengan hanya maksimal 3 orang. Maka dari itu kepada Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kami persilakan. Maju ke depan. Ya. Mana? Ya bisa sih saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Saya sebagai salah seorang ketua RT di RW 9 Blok E Minasaupa dan tugas pokok saya sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Radiusnya dari sini Pak kira-kira kurang lebih 50 meter. Mesti diedit lagi. Pantaslah saya sebagai ketua RT dan ketua RW yang hadir ini berbangga dengan istilah FKPM, yaitu pada huruf K, kemitraan. Kenapa saya bangga? Karena strata RT RW itu sejajar, jadi berada pada garis horizontal antara Kapolsek. Itu luar biasa Pak, bukan vertikal. Kalau vertikal itu posisi Kapolsek di atas, RT di bawah. Ini mitra Pak, sejajar. Nah karena itu saya berharap kira-kira bagaimana kalau 3 institusi masyarakat ini, yaitu FKPE, Benteng Komando dan Benteng Komando dan apalagi satu nih Pak, Setkop. Ini kan institusi sosial Pak yang fiktif. Kenapa fiktif? Karena dia tidak punya kantor, tidak punya aturan dan tidak punya tupoksi. Karena itu Pak saya sarankan sebaiknya 3 institusi ini itu dilakukan diklat spesifik apa tugas dan fungsi kita ini. Karena ini kan berisiko Pak, berisiko untuk menciptakan suatu ketertiban masyarakat itu minimal ada 2, yaitu pencegahan dan penindakan. Mungkin kita ini hanya berada pada zona pencegahan, dan dalam hal itu pun harus jelas tupoksi kita sebatas sejauh mana. Yang sampai kita masuk di kawasan penindakan itu kan berisiko tinggi Pak. Jadi itu yang saya sarankan, bagaimana kalau ada diklat khusus spesifik dari 3 lembaga atau institusi masyarakat yang fiktif ini dan tidak punya kantor, tidak punya aturan, supaya kita bisa menangani masyarakat. Karena saya pikir mungkin hanya pengamanan, bukan hanya pengamanan sebatas kriminal. Mungkin ada kebakaran, ya, peristiwa kebanjiran, mungkin FPM ini bisa turun di situ. Saya kira cukup sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan diri juga nih Pak Kapolres. Nama saya Andi Imran Ismail, Ketua FKPM Palatara. Saya bertanya sekaligus meminta Pak Kapolres untuk menjelaskan terkait dengan salah satu program baru dari Polri, yaitu polisi RW. Ini yang perlu saya kira dijelaskan sama Pak Kapolres, biar tidak ada tumpang tindih antara Babin Kamtibmas dengan polisi-polisi RW itu. Biar jelas kedudukan polisi RW-nya dan
Babin Kantipasnya yang ada di setiap bulan. Saya kira itu saja yang saya tanyakan dan minta dijelaskan kepada seluruh yang hadirin yang ada di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan jati diri saya, Pak. Bapak Saiful dengan Mbak Ketua Banteng Komando Koramil 13 Rapucini. Pak dan teman saya ada di depan. Yang terhormat Bapak Kapoltabes Makassar. Yang terhormat Bapak Kabak Ops. Yang terhormat Bapak Kapolsek. Yang terhormat Bapak Dan Ramil. Yang terhormat Bapak Camat dan seluruh anggota FKPM Banteng Komando yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya pertanyakan, Pak, di sini, selama saya memimpin ini langsung saya, Pak, selama saya memimpin keluar patroli, kadang tidak dibarengi dengan polisi. Jadi yang saya pertanyakan, apakah kalau kita mendapat kejahatan di jalan Veterani Perempatan Landak itu setiap jam 2 dan jalan Hertasding di kanan itu, Pak, apa bisa diambil langkah yang tepat kalau memang tidak ada binmasnya, Pak? Karena pernah binmas mengatakan jangan mengambil langkah yang tepat kalau tidak ada polisi. Jangan sampai ada terjadi masalah, Anda selaku Ketua Banteng Komando yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Itu saja, Pak, yang saya bisa sampaikan, karena itu yang saya alami di lapangan tiap malam sampai jam 4 subuh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi kita dengarkan 3 pertanyaan dari peserta acara silaturahmi Kamtipmas, dan selanjutnya kami Baik, terima kasih atas masukan, saran, dan juga pertanyaan. Untuk yang pertama dari Pak Ketua RT, Pak Srinudin, dosen sosial politik. Ya? Tentunya saya terima kasih, Pak, dan juga saya mohonkan kepada Bapak sekaligus nantinya bisa mohon masukan dan sarannya, karena Bapak tentunya ahli di bidang sosial juga. Mungkin juga nanti apa yang menjadi program-program selama ini, mungkin apakah ada kekurangan atau mungkin perlu masukan dan sarannya, terutama kaitannya dengan program yang kami buat, ada Balak Barakah. Balak Barakah ini kami punya tujuan adalah merangkul anak-anak yang tentunya menganggur, kemudian putus sekolah atau tidak sekolah, dan kita bina di situ di rumah Balak Barakah itu dengan tentunya memberikan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Dan juga kita akan lakukan pelatihan-pelatihan yang sudah kami komunikasikan dengan pemerintah Kota Makassar, baik dinas sosial maupun dari dinas pelatihan. Itu sudah siap juga untuk melatih anak-anak untuk memberikan pengetahuan terkait dengan keamanan dan ketertiban, dan juga bagaimana teknis untuk melakukan satu langkah-langkah. Dan juga tentunya perlunya kita beritahukan terkait dengan apa sih yang menjadi kewajiban ataupun menjadi tugas daripada FKPM. Mungkin saya coba menyampaikan sekilas bahwa untuk khususnya FKPM, ada beberapa tugas FKPM. Jadi yang pertama tentunya mengumpulkan data dan
mengidentifikasi permasalahan ini dalam rangka intervensi ini. Kemudian bagaimana caranya mengumpulkan data dan mengidentifikasi masalah? Tadi sudah saya sampaikan berdasarkan hasil evaluasi, kemudian hasilnya juga sudah terbukti bahwa FKPM di Kecamatan Rapocini sudah bisa mencari akar permasalahannya sehingga benar dalam penanganannya atau mencari solusinya. Bagaikan dokter sama pasien, pasiennya ngomong atau berbicara menyampaikan saya sakit perut, nah sama dokter dikasih obat sakit perut. Inilah intinya tahu akar permasalahannya. Tapi kalau tidak tahu akar permasalahannya, sakit perut bilangnya sakit kepala, ya akhirnya padahal perutnya sakit, tapi dokter ngasihnya obat sakit kepala, tidak nyambung, ya tidak akan selesai. Tapi alhamdulillah kalau untuk Kecamatan Rapocini ini ya, berdasarkan data hasilnya ternyata benar, kasus tawuran sudah tidak ada lagi. Nah, berarti kan bisa menginventarisir, bisa mengidentifikasi akar permasalahannya sebenarnya apa. Akhirnya solusinya bisa dilakukan. Kemudian juga ikut serta mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian umum. Ini diantaranya fungsi kepolisian umum ini, misalnya salah satunya patroli. Bapak Ibu sekalian yang tergabung baik KPM, Senkom, Bankompol maupun Banteng Komando, nah ini kan sering melakukan patroli, berkumpul kemudian jalan, patroli jalan kaki untuk tentunya mengantisipasi menghilangkan kesempatan para pelaku melakukan kejahatan. Ini salah satunya. Kemudian hal-hal yang lain, nah di sini ada kaitannya juga dengan pertanyaan yang ketiga tadi dari Banteng Komando. Apa sih kewenangannya yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian? Nah, tentunya yang bisa dilakukan adalah pada saat melihat bahwa ada pelaku melakukan tindak pidana atau melakukan kriminalitas atau melakukan pelanggaran, pada saat itu, nah Bapak Ibu sekalian punya kewenangan juga, punya hak dan justru kewajiban juga untuk apa? Menangkap orang. Jadi pada saat tertangkap tangan itu masyarakat sekalian punya hak untuk menangkap, membantu menangkap. Nanti setelah dilakukan penangkapan baru diserahkan kepada kepolisian. Tapi kalau untuk kegiatan yang lainnya, kegiatan kepolisian yang lainnya yang terkait dengan terutama masalah penegakan hukum, nah ini tidak bisa. Nah, misalnya ini orang yang sebenarnya orang itu pada saat itu tidak melakukan kejahatan, tapi ada yang bisik-bisik bahwa ini pelaku pencurian atau pelaku penganiayaan. Tahu-tahu Bapak Ibu sekalian menangkap mereka, disampaikan kepada yang lain, ini kemarin yang nyuri motor, akhirnya terjadi main hakim sendiri. Nah itu salah besar. Nah, jadi yang boleh dan yang tidak boleh itu yang mana? Yang boleh adalah pada saat kita mau melakukan tertangkap tangan. Tadi saya contohkan, misalnya begini, depan sana misalnya ada orang yang akan melakukan pencurian sepeda motor. Kita tahu bahwa itu bukan pemiliknya. Pemiliknya itu lagi masuk ke warung, tapi dia sembunyi-sembunyi. Dia nyalakan sepeda motornya dengan paksa, dia bawa lari. Itu kewajiban juga. Lari, kejar, tangkap mereka. Jangan dibiarin. Waduh ini bukan kewenangan saya ini. Nunggu polisi datang, ya sudah keburu datang, keburu lari dia. Nah inilah salah satu contoh. Jadi dari Banteng Komando tadi, ya, dalam pelaksanaan misalnya patroli, misalnya pas sendiri, kalau tertangkap tangan,
boleh kita melakukan langkah itu. Nah tentunya kita juga melihat kepada sisi keselamatan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai, kalau Bapak tadi itu saya yakin tuh bela dirinya punya. Mana ya? Itu punya bela diri juga. Bisa juga dua pelaku kalah sama Bapak Ibu. Nah, yang bisa mengukur adalah diri masing-masing. Ya, diri masing-masing. Kalau misalnya Bapak sendiri lagi jalan melihat ada orang melakukan kejahatan sampai 2 sampai 3, Bapak punya keahlian bela diri, bisa tangkap 3-3-nya, wah itu luar biasa itu harus dapat penghargaan bukan dari saya lagi, tapi yang tertinggi di sini Kapolda, Pangdam, itu harus ngasih penghargaan. Jadi seperti itu Pak ya. Tapi kalau misalnya diukur juga, kalau saya mau nangkep, jangan-jangan malah saya yang celaka. Jangan juga. Nah, cukup dengan bagaimana? Ya, memberikan informasi. Misalnya, kan kami sudah membuka ada nomor bantuan polisi. Nah, ada 0821 33 66 9110. Nah, itu tinggal foto, kartu foto. Dia misalnya lagi mencuri nih, foto atau videoin, kirim ke nomor itu. Nah, tentunya bisa menjadi dasar bagi kepolisian untuk menangkap orang itu. Yang kedua, memberikan informasi kepada yang lain kalau ada pelaku pencurian, sehingga kita ada kekuatan lain sehingga bisa kita tangkap. Jadi begitu Pak ya. Dan juga saya harapkan dengan kegiatan malam hari ini yang kita menunjukkan kesolidan kita, sinergitas kita, nanti tidak hanya Banteng Komando sendirian, tapi bersama-sama dengan Senkom, Pantompol, kemudian juga dengan KPM bersama-sama. Dan tentunya di bawah koordinator dan juga pembinaan dari Babin Kamtipmas dan juga dari Babinsa. Ya, jangan juga nanti Babin Kamtipmas, Babinsanya tidur malah. Nah, yang rajin KPM sama yang lainnya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau sampai terjadi seperti itu, laporkan saya. Hari itu juga sebelum ayam berkokok saya pindahin yang Babinsa. Nah, kemudian tugas KPM yang ketiga adalah membahas permasalahan sosial. Dan saya yakin pada saat pertemuan itu pasti akan membahas permasalahan sosial. Bagaimana akar permasalahannya, apa ini masalah sosial ini, kemudian solusinya seperti apa. Itu adalah tugas KPM. Kemudian yang keempat adalah membahas dan juga menetapkan satu program kerja dari KPM. Apa yang akan kita kerjakan di depan. Nah, apalagi nanti menjelang pemilu 2024, dan tentunya KPM dari Labuan KPM, ayo kita kumpul bersama untuk menyusun program kedepannya kita harus bagaimana ini. Tapi saya titip pesan, ya tentunya apapun programnya yang ditamakan adalah kesolidan kita dalam bekerjasama. Kemudian tugas yang berikutnya adalah memantau pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam rangka menjaga situasi Kamtipmas. Tentunya mengajak ada satkamling. Satkamling jangan cuma ruangannya saja, satkamlingnya saja, tapi orangnya nggak ada. Jadi seperti itu. Nah, ini terkait dengan satkamling. Menjelang 1 Juli saya adakan lomba satkamling untuk wilayah kecamatan dan juga kota. Jadi seluruh kota Makassar kita akan nilai nantinya dari perwakilan masing-masing polsek. Nanti kita akan nilai cari yang terbaik. Kemudian tugas yang berikutnya adalah menyelesaikan, menampung dan mencari solusi keluhan-keluhan dari masyarakat, yaitu problem solving. Selagi tentunya permasalahan di masyarakat bisa diselesaikan oleh mitra polisi dan TNI, nah
itu akan lebih baik lagi. Kita hanya melihat saja, menyaksikan. Itu yang saya harapkan. Sehingga memang pemolisian masyarakat sudah bisa melekat kepada masyarakat, bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian yang bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat. Jadi problem solving, dan saya yakin sudah banyak sekali problem solving yang dilaksanakan oleh mitra kepolisian dan TNI dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan polisi RW. Kaitannya dengan polisi RW, ini adalah satu program baru, di mana sudah ada beberapa tempat yang jadi pilot project, yaitu di Jakarta, di Polda Metro Jaya, kemudian kemarin di Polda Yogyakarta juga sudah terbentuk dan juga terlaksana. Dan ini adalah tujuannya untuk lebih mendekatkan diri antara kepolisian dengan masyarakat. Yang tadinya Babin Kamtibmas itu adalah satu kelurahan, satu Babin Kamtibmas. Nah, ini ditambah tiap RW itu ada polisi RW di situ yang bertanggung jawab di RW-nya. Kemudian siapa polisi RW itu? Polisi RW itu adalah sebenarnya Polmas. Sebenarnya Polmas. Nah, sehingga polisi RW itu tidak melihat pangkat. Dari pangkat yang paling rendah sampai pangkat yang paling tinggi itu bisa dijadikan polisi RW. Dan termasuk saya sebagai Kapolres juga bisa menjadi polisi RW. Nah, ini tentunya kalau di bawah kurang. Tapi alhamdulillah dari jumlah RW di Kota Makassar ini seluruhnya kalau tidak salah 911. Nah, itu kemarin sudah saya susun, sudah terbentuk satu RW, satu polisi. Dan nanti pelaksanaannya untuk penunjukannya, saya mengutamakan kepada polisi yang ada berada tinggal di RW tersebut. Itulah yang paling kita utamakan. Kalau tidak ada, kita carikan yang paling dekat. Kalau tidak ada lagi, ya kita carikan lagi yang paling lebih dekat daripada RW tersebut. Sehingga tadi tidak terbatas oleh pangkat dan jabatan. Semuanya bisa menjadikan polisi. Kemudian tugas dan pelaksanaannya itu nantinya, jadi syukur-syukur di RW itu ada anggota polisi yang tinggal di situ, sehingga dia bisa tentunya lebih maksimal karena hanya dikurangi pada saat di kantor. Jadi setiap harinya karena tinggal di situ berarti bisa langsung bersama-sama dengan masyarakat, tapi di luar daripada jam dinas, karena yang bersangkutan masih memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, sehingga tidak bisa lepas dari itu. Nah, kemudian bagaimana polisi RW yang tidak ada tinggal di RW tersebut, misalnya agak jauhan? Nah, ini tentunya intensitasnya untuk ketemu ini berbeda dengan yang ada di lokasi RW, dan intensitas pertemuannya juga beda dengan Babin Kamtibmas. Ini berbeda dengan Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas tetap melekat di satu kelurahan itu. Nah, dia harus berada di masyarakat di kelurahan itu. Tapi kalau polisi RW tidak. Polisi RW akan datang. Nah, kalau yang rajin kita kan evaluasi terus, Pak. Yang rajin ya tentunya akan mendapatkan penghargaan dan itu yang menjadi contoh. Dia ada di tengah masyarakat tapi di luar daripada jam dinas atau pelaksanaan tugas pokoknya. Misalnya anggota reserse, anggota reserse pagi sampai siang sampai sore melakukan penyidikan. Nah, di luar daripada jam itu mungkin bisa dia datang ke RW untuk bisa bersilaturahmi dengan masyarakat di RW tersebut. Nah, kemudian misalnya setiap minggu harus melaksanakan komunikasi, melaksanakan kegiatan pertemuan dengan masyarakat untuk menanyakan apakah ada permasalahan atau tidak, kemudian akan mencarikan solusinya atau melakukan satu program-program kerja yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Jadi keterkaitan polisi RW dengan polisi Babin Kamtibmas itu berbeda.
tetapi tetap satu punya tugas yang sama, adalah memberikan pelayanan, melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi seperti itu Pak, terkait dengan kondisi RW, insya Allah kalau kondisi RW di Kota Makassar sudah kami bentuk, tinggal nanti kami akan menentukan mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, sehingga nantinya segera bisa kita lakukan ke masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kalau ada masukan, saran, pendapat ataupun kritikan yang lain mungkin dalam waktu, mungkin tidak hanya malam hari ini saja, yang saya harapkan ke depan mungkin bisa kita jadwalkan kembali secara rutin, bisa kita berkumpul bersama seperti ini dalam rangka ya silaturahmi. Karena silaturahmi memperpanjang umur, melimpahkan rezeki dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi sesi tanya jawab, dan kami memohon maaf kepada Bapak Ibu yang belum sempat mengajukan pertanyaan berhubung keterbatasan waktu yang ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara dilanjutkan dengan hiburan. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan lagu bisa ke sumber suara. Iya, Pak Ji. Kami
Ha. Kedua joget. Kedua joget. Joget mabuk. Jelas bergoyang di Ha. Ya. Malaparang goyang, malaparang goyang. Malaparang goyang. Asik. Janganlah dimanja. biarkan saja, biarkan Asik, maju Gio, maju, maju, maju. Ya, dari jauh asik. dia sungguh tandanya dia mau ingin melihat tidak.
KTA. KTP. Ya, selanjutnya untuk 41 KTA saya serahkan ke sekretarisnya ya. Saya menang. Saya juga. Asik.